materku, serta kesetiaan teman sebangku, semua kawan-kawanku. Semoga Tuhan berkahi waktu yang kita lalui, ilmu pengetahuan budi pekerti, jadikan hidup berarti. Kabisa keluarga alumni bersatu, ikatkan seluruh angkatan. Kabisa bersatu, mampu dan membantu, saling dukung lalui kesulitan. Keluarga besar alumni, seluruh angkatan SMP Negeri 8 Kabisa. Kopi saya bunda. Siap. Pintar. Kopi saya bundar. Gimana? Bundar. Kopi. Pintar. Cara tidak bundar. Bukan saya kerupuk. Ayo kakak Putri, abang jahit. Nggak nyampe kerupuknya, kurang bawah. Abang jahir, Bu Ala, abang jahir bantuin kerupuknya di atas. Ayo abang, Aska, ayo Aska. Yo, bunyinya dari sana, nah gitu bunyinya. Mana Sanum, nyampe nggak Sanum? Sampai nggak Nur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita bertemu lagi dengan saya Indra dalam podcast Kabisa dengan program Produk 8. Produk 8 ini adalah suatu produk podcast Kabisa di mana kita akan banyak menampilkan banyak tokoh dan pengusaha yang tentunya akan menginspirasi dan motivasi kita semua. Tidak bisa kita pungkiri bahwa ketika orang tua bekerja, anak-anak kita akan bingung akan kemana kita akan dititipkan, atau bisa di nenek kita, bisa di keluarga kita yang lain, atau kita bisa mengambil pengasuh dari luar ke rumah. Tetapi itu menjadi dilema ketika semua itu tidak dapat dimungkinkan. Akhirnya daycare akan menjadi solusinya. Di sini kami mengundang pengusaha daycare dari Bandung yang sangat banyak sekali yang diasuhnya gitu ya, alumni, dan beliau juga adalah alumni dari SMP 8 Bandung. Kalau dulu SMP 1 ya teh? Ya. Angkatan berapa teh? 86. 86 ya teh? Ya. Seangkatan ya teh? Seangkatan. Seangkatan, alhamdulillah. Teman tapi menikah. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya mungkin saya akan sebutkan dulu profilnya. Saya didampingi oleh Teh Lia Mulyasari
Ya. Iya. Nadia Sari. Lesari, SPD. Beliau ada lulusan dari D3 Sastra Unpad. Ya. Dan dilanjutkan ke Sastra Bahasa Fakultas Sastra Bahasa Iya, Ilmu IKIP Pendidikan. Siliwangi Iya. gitu ya. Terus ada suaminya, ada Kang Hondi Rubiat gitu ya. Nah, sehat ya Kang? Alhamdulillah, harus sehat Harus sehat dan semangat. dan semangat. Alhamdulillah. Ini sebetulnya agak menarik teh karena teteh itu punya latar belakang di dunia sastra bahasa. Ya. Tapi kenapa kok bisa nyasar teh Oh, situ? iya. Itu gimana ceritanya ini? Moto aja, Ih, moto tahu banget. banget teh. Jadi begini ya sejarahnya saya memberanikan diri buka daycare. Memang latar belakang sastra lah ya. Tapi saya pernah bekerja tidak linear dengan jurusan. Waktu itu setelah selesai kuliah, saya bekerja di dunia yang lain dari yang saya geluti selama ini lah, Iya. ilmu yang saya punya. Nah, waktu anak pertama saya lahir, saya bingung nih, kita bekerja, ini mau dikemanain nih gitu ya. Akhirnya saya mengenal daycare, salah satu daycare di Bandung. Saya titipkan anak saya ke sana, kok rasanya terasa manfaat daycare buat ibu yang bekerja nih ya. Karena kebutuhan kita memang banyak, Betul. jadi kita harus bekerja. Begitu saya titip anak kita di daycare tuh rasanya nyaman banget, kita bisa bekerja dengan tenang karena saya yakin anak berada di bawah pengawasan yang memang sesuai lah ya untuk mengawasi balita, berada di tengah-tengah anak-anak seusianya. Jadi saya pikir sangat bermanfaat ya punya daycare gitu. Dalam hati saya pikir satu hari Itu tahun berapa teh itu? itu tahun 2001. 2001 ya Iya, kan? anak saya sekarang udah tahun Berarti anak waktu itu usia berapa anak putranya teh? Saat di daycare itu? 3 tahun. 3 tahun ya, Iya, Teh? jadi waktu itu saya pikir gini, mimpi tuh saya punya mimpi. Sebelumnya memang udah punya mimpi, terus dengan keluarga besar itu ya pengen punya penitipan bayi karena kita senang bayi. Itu mimpi pertama kita simpan di memori. Selanjutnya begitu tahun 2001, nah Ya sama ibunya kan. iya, yang tahun 9 waktu saya masih kuliah, kata kakak saya yang paling besar sama mama, yuk kita buka tempat penitipan bayi yuk, katanya kan kita senang bayi, hayu. Wacana tertunda lah ya. Karena mama juga keburu meninggal. Lalu tahun 2001 tuh begitu anak saya masuk daycare, nah saya rasanya kok nyambung sama cita-cita gitu, dongeng waktu sama mama almarhum. Dan saya merasakan manfaat yang sangat baik, jadi rasanya kok punya alasan untuk satu hari pengen buka gitu dalam hati ya, biar banyak orang tua yang bisa merasakan manfaat daycare. Iya. Waktu itu tahun 2001 saya merasa anak saya di daycare itu mahal menurut finansial saya itu mahal ya. Jadi saya cita-cita pengen punya daycare yang harganya terjangkau. Jadi biar semua ibu-ibu yang bekerja dengan penghasilan yang tidak terlalu tinggi juga bisa merasakan manfaat daycare, bisa bekerja dengan tenang begitu ya. Nah, lalu disambung nih ya, pas anak ketiga lahir tuh anak yang autis lahir. Nah, saya benar-benar memerlukan kehadiran anak-anak lain di dalam rumah saya. Waktu itu saya udah nggak kerja nih, waktu luang, rumah ya cukup buat beberapa anak. Saya punya anak yang harus bersosialisasi dengan anak seusianya. Akhirnya mimpi tuh nyambung tuh Kang ya, nyambung mimpi, dan itulah yang mencetuskan akhirnya saya memberanikan diri buka daycare. Asalnya saya pikir gini, mungkin fasilitasnya harus setidaknya sama dengan daycare waktu anak saya dititip, harus serba apa-apa gitu. Ternyata saya sharing sama temen yang udah punya daycare duluan, nggak usah seidealis itu. Buka aja apa yang kita punya, wujudkan apa cita-cita kita dengan fasilitas yang kita punya, sarana prasarana yang ada, lalu nanti lambat laun berkembang lah gitu ya, sesuai perkembangan daycare-nya juga. Lalu akhirnya bismillah saya buka dengan niat saya ingin memberikan manfaat pada orang tua seperti yang saya rasakan dulu ya, pada ibu bekerja ya. Lalu juga saya bisa mengambil manfaat dari kehadiran anak-anak yang dititip. Ya sedikit banyak anak saya yang autis itu bisa melihat ya, meskipun tidak secara langsung ikut bermain, tapi dia melihat, mendengar, begitu ya, mengamati gitu. Alhamdulillah sampai sekarang alhamdulillah. Tapi yang menarik tadi terbilang, dan apa yang kita punya kita bisa mulai ya Teh Ya ya. betul. Kadang-kadang orang tuh gini, sebelum orang tuh berusaha buka usaha, dasar belum punya, Ya, akhirnya nggak betul. mulai. Ya, Tapi ini betul. luar biasa nih ketika dari Ya. apa yang kita punya kita bisa Ya, mulai. betul, Tapi itu betul. bisa berjalan ya Teh ya. Alhamdulillah, karena motivasi saya karena melihat anak saya kasihan juga kan harus bersosialisasi. Sementara di lingkungan rumah kan sepi, jarang anak kecil. Saya mau bawa kemana nih anak, harus
terapi itu saran dari terapis harus sering bersosialisasi gitu ya. Ya udah akhirnya saya menyambung mimpi yang sebelumnya. Bismillah saya memberanikan diri dengan sarana prasarana yang ada saat itu. Ya udah akhirnya ternyata kebermanfaatannya terasa sama orang tua murid, orang tua anak yang dititip, dan dari mulut ke telinga akhirnya promosinya Kang. Oh, di Bunda aja lah itu sampai sekarang alhamdulillah. Jadi sekarang udah berjalan berapa tahun nih? 12 tahun. 12 tahun, Masya Allah. Ya. Itu dari usia berapa tadi di ayah bunda itu? Kita sih ada yang 1 bulan juga ada. 1 bulan ada? Ada yang 1 bulan. Jadi ibunya udah habis cuti nih. Gimana? Ya udah nggak apa-apa dibawa asipnya. Kita ada ya kulkas khusus buat makanan anak-anak daycare gitu. Dibawa asipnya lalu ya latihan dulu pakai dot di rumah karena kalau nggak biasa kan bingung nanti nangis gitu. Heboh. Saya membayangkan repot sekali itu Teh. Tapi itu teratasi ya Teh ya. Alhamdulillah karena kan secara naluri ya kalau ibu-ibu. Kalau bapak-bapak mungkin repot. Oh iya. Tapi kalau ibu-ibu karena udah terbiasa ya mengurus anak-anak, dan saya juga dibantu beberapa tutor yang sudah punya anak. Anaknya sudah besar, mereka punya waktu luang yang banyak, masih ingin berkegiatan yang produktif gitu ya, yang nggak hanya kegiatan yang nggak ada tujuannya. Ya, akhirnya saya buka. Alhamdulillah juga kan jadi membuka lapangan kerja juga untuk ibu-ibu yang punya waktu luang, ada keinginan untuk saya arahkan, kita arahkan sesuai dengan yang kita mau. Karena pada dasarnya mengasuh itu kan semua ibu-ibu bisa kalau yang udah punya anak ya. Tapi kan kita ada aturannya, ada SOP-nya, SOP bikin air susu ya, SOP makan siang kan begitu. Betul. Jadi intinya mau bekerja tapi mau juga diarahkan gitu. Mengikuti aturan yang kita ada. Zaman sekarang itu kan memang dikuasai oleh zaman milenial ya Teh ya. Memang anak-anak muda yang bekerja, suami istri yang bekerja, sehingga memang potensi untuk membangun usaha daycare itu sangat terbuka luas. Cuman ketika ada orang yang buka daycare tadi bilang itu, kita susah karena kita belum punya dokternya, kita belum jadi punya idealis lah ya, idealisnya. Itu gimana Teh? Ini balik lagi nih biar jadi perhatian buat semuanya juga gitu. Kalau daycare itu tidak serumit apa yang dipikirkan. Itu gimana cara mengatasi ketika anak-anak yang sakit, terus ada apa gitu, ada kendala. Ya sebetulnya kita itu ibu-ibu yang membantu tutor ya, kita panggilnya tutor. Tutor diberi pengetahuan dasar lah tentang cara menangani anak demam dan sebagainya yang begitu-begitu ada. Ada juga nih ikut khusus babysitter juga ada. Ada pelatihan yang dari dinas pendidikan juga ada. Jadi dibekali ilmu lah. Yang tidak ikut pelatihan sharing dari yang kan pelatihannya nggak semua ikut ya karena daycare harus tetap berjalan. Yang nggak ikut pelatihan, yang ikut pelatihan sharing ilmunya ke yang nggak ikut, jadi pengetahuan merata. Lagian zaman sekarang kan di Google juga banyak lah ya, bisa lihat apa gimana kita seragamkan. Ada SOP-nya juga kalau yang demam gimana. Kalau ada yang sakit nih bawa obat harus gimana? Ya obatnya harus sepengetahuan kita ya, obat yang dikasih jamnya, aturannya. Jadi jangan ngasih obat sendirian aja, nanti ibu yang ini ngasih nanti kan repot. Jadi harus pengetahuan kita ada grup khusus tutor, terutama harus pengetahuan kita dulu. Jadi kalau ada apa-apa kan kita yang bertanggung jawab ya. Kita udah jelas konsultasi sama orang tua juga gimana segimana baru kita share, baru mereka bisa ya ke anak-anak gitu. Terus kalau ada anak ogo ya. Jadi setiap anak yang baru masuk daycare pasti nangis. Iya. Repotnya itu di situ repotnya itu. Heboh lah. Karena apa? Karena kan belum kenal ya. Sama kita, sama rumah, sama tutor, sama teman. Kita kumaha asing. Sudah biasa. Jadi kan fungsinya kita itu para tutor di daycare itu menggantikan ibu-ibu mereka, menggantikan orang tua pengganti ya. Kalau saya bilangnya mama KW. Ibunya kan bekerja nih. Saat ibunya tidak ada, kitalah yang menggantikan ibu buat mereka. Selayaknya ibu ke anak gimana sih kalau ogo dirayu lah langkah pertama ya. Dibujuk dulu, diogo-ogo, dimanja-manja, dibujuk. Tenang ya, ibu bapak kerja dulu ya, mama nanti sore dijemput tuh diajak cerita. Kalau diajak cerita nggak mempan, barulah alat peraga edukatif dikeluarkan. Mau mainan lah, mau pasal, mau lego, mau mobil-mobilan, mau gambar. Terakhirnya mungkin TV kali ya, terakhirnya lagu anak-anak, ke binatang. Biasanya anak kecil gampang teralihkan perhatiannya. Jadi rata-rata kalau kita perhatikan proses adaptasi itu 2 minggu. Dari nangis heboh karena nggak kenal ke semua sampai berkurang sampai bisa dadah, papa dadah.
sampai itu 2 minggu. Itu juga kalau nggak bolong-bolong ya, masuk tiap hari. Nah, Kalau bolos-bolos ya Senin lama. sampai Jumat Ya, berarti ya, Teh. ya, Sabtu Minggu. Dan kita minta disonding juga sama orang tuanya tuh, kalau ada yang mau daftar, tolong sonding dari malam, beberapa malam sebelumnya, kakak, adik, besok sekolah ya, ada teman baru, ibu guru gitu, makan, bobo di sekolah, tidur, nanti sore dijemput mama papa, itu lumayan efektif. Nah, disondingin saat mau tidur itu lebih efektif. Jadi pas besoknya begitu datang ke kita nggak ada acara lagi merayu-rayu, langsung sore ya dijemput dadah, soalnya semakin lama ditunggu biasanya anak semakin lama menangis. Ya. Ya, anak Ya. itu kan di depan orang Jadi tua ketika nangis. diantar sama orang tuanya Ya. ke Karena menangis dulu itu. Iya. Udah dulu biarin nangis biarin gitu. Nggak apa-apa. Anak kecil kan apa sih? Iya. Makan, main, bobo, nangis ya. Iya, satu lagi gua. Iya, gitu kan. Nangis juga bukan karena nangis sakit ya, Iya. tapi nangis untuk proses belajar mandiri. Iya. Jauh dari ibu bapak kan gitu ya. Itu juga kan kita jadi ibu pengganti mereka, kita bikin nyaman selayaknya seorang ibu kan. Tapi ada yang nggak tega Teh. Orang tua ketika Ada anterin nangis, sampai nangis. Anak nangis, ibu bapak ikut nangis. nangis juga. Ada, iya. Sampai nggak mau ninggalin juga gitu. Iya, ada. Iya, memang itu menjadi tantangan Ya, tersendiri ya Teh ya. betul. Tapi itu hasil pengamatan kita berapa tahun lah ya. Semakin lama ditunggu, anak itu semakin caper ke ibu bapaknya. Jadi pinter loh balita itu. Jadi berharap dibawa lagi, aku nangis aja yang keras biar dibawa pulang lagi gitu kan. Anak-anak pinter. Tapi ibu bapaknya pergi belum nyampe portal ya, udah diam itu. Ya. Ya, jadi jangan tertipu. Para ibu bekerja jangan tertipu karena anak-anak itu pintar, beradaptasinya pintar. Iya. Jadi menangis sejadi-jadinya agar harapan dibawa pulang lagi itu ya. Nah, dibawa pulang mau dibawa kemana tuh? Ke kantor ayah, kantor ibu kan bingung ya. Iya, betul, Jadi betul. harus ada tega untuk anak mandiri, untuk anak bisa bersosialisasi dengan teman-teman seusianya kan gitu ya. Betul. Tega juga bukan dalam arti dibuang kemana aja kan, berada di lingkungan yang memang seharusnya anak-anak berada di situ Berada di lah situ. ya, dengan teman seusianya di bawah pengawasan, ada juga kegiatan bermain sambil belajar kan gitu ya, ada edukatif. Terus terkendala di makanan Teh. Ya. Ini makanan kan mereka pun tiap anak berbeda. Ya. Itu mengatur pola menunya apa disamakan Ya. setiap anak. Ya. Misalkan paginya menunya A, siangnya Ya. B, malamnya C. Ya. Atau memang ada aturan tersendiri tiap anak Teh. Ya. Jadi makanan itu ada yang bawa sendiri, ada yang dari kita. Oh, Beda-beda iya. ya. Yang bawa sendiri ya kita tinggal siapkan. Yang dari kita ada menu setiap harinya. Oh, Nah itu iya. biarin anak mengenal semua jenis sayuran. Kalau di rumahnya nggak mau, di kita itu insya Allah mau. Mungkin karena rame-rame botram ya, kita juga kalau botram kan suka nikmat. Iya. Nah anak juga sepertinya gitu kalau kita perhatikan. Di rumahnya nggak mau bayam mau Iya. kok, di daycare Tapi mau. menarik Teh, menarik. Ini kalau Iya. ini ibu di rumah ya gitu, ketika Iya. anaknya tidak mau makan gitu. Misalkan dia sukanya makan nugget, Ya, dikasih yang sayur dia kering nggak mau, aja, nugget lagi udah betul. nugget karena biar dia mau makan. Ya, Tapi kalau betul. daycare tidak begitu ya, Iya. biar dia berjamaah makannya Iya. dan dia mau akhirnya. Mau. Masya Allah, Alhamdulillah luar itu. biasa. Karena mungkin karena rame-rame, Betul. lagian kan seperti kompetisi gitu. Lomba yuk siapa yang duluan makan Oh, iya. kan buat memotivasi biar makannya mau gitu ya. Siapa yang makannya duluan, ayo nanti dikasih hadiah ayo kan gitu lah. Kurang lebih harus pinter merayu biar mau, dan alhamdulillah sih jadi mau gitu. Iya. Di rumahnya nggak mau makan, kalau di daycare mau. Mungkin maunya rame-rame makannya sama temennya mungkin gitu. Yang biasanya kering aja sosis, nugget. Di sini kita alhamdulillah berproses jadi mau. Ada yang demo nggak Teh? Demo makan, nggak mau makan, bundanya pergi kerja sampai Jarang. nggak mau. Jarang sih, kecuali awal-awal ya, Iya. proses adaptasi awal Iya. bisa jadi itu. Iya. Belum mau tidur ya, namanya datang ke rumah orang lain kita juga nggak langsung nyenyakan nggak ya? Iya. Kan nggak enak dulu nih Lihat kan dulu gitu gitu, ya. ya. Lagi isi makan dari daycare ya, muntahin dulu awal-awal. Iya. Nggak mau Nggak muntahin. biasa, nggak Gitu, biasa. sampai dimuntahin dulu. Nah itu berapa lama prosesnya dari dia mau muntahkan sampai Ya. dia mau menerima dengan kondisi makanan yang ada di daycare itu berapa? Kurang lebih 2 mingguan 2 lah ya, mingguan seminggu. Maksimal 2 Iya minggu lah. maksimal. Ada yang sebelumnya ada. Beda-beda setiap anak. Cuma kalau diambil rata-rata 2 minggu. Ada yang 3 hari, seminggu udah lancar ada. Saya bayangkan betapa ramainya di Oh, rumah. meriah. Ramai. Tiap hari. Itu kalau nangis mungkin Ada itu yang nangis. mengibar, Ya gitu. betul. Kalau yang cengeng, asal apa dikasih contoh, aku nangis juga rame. Iya. Rampak sekali. Nah, nampak sekali. Gitu. Jadi apa ya? Mungkin karena terbiasa
jam biologisnya udah teratur. Hmm. Jadi kalau awal masuk belum mau tidur, lama-lama ikut tidur siang karena nggak ada teman. Teman-temannya kan Iya. bawa semua tuh, sepi, mau main nggak ada teman. Ibu-ibu juga kan istirahat, sholat istirahatnya makan. Ibu-ibu juga kalau anak-anak tidur itu, dia jadi bingung kan. Akhirnya lama-lama mau tuh, alhamdulillah. Nah, ikut ini tidur gimana biar mereka bisa tidur teh? Nah, kan itu juga Ya. susah gampang teh. Kan kamar depannya buat perempuan, Iya, kamar kemarin belakang kita udah laki-laki. lihat, nah. Jadi ada yang ngelonin bergantian. Oh, Kita iya. berdoa yuk kan di acara kegiatan bermain sambil belajar setiap hari itu kurang lebih jam 10 sampai setengah 11 itu diajarin doa mau tidur, mau makan, dipraktekkan tuh pas mau tidur, yuk berdoa dulu yuk. Oh. Selimut, bantal masing-masing udah. Nah, berdoa mau tidur, udah diem aja nggak usah diajak ngobrol biar bobo. Iya, udah didoain. Nah, kita suka setel murotal kalau anak-anak tidur, jadi kita nggak usah ngobrol, setel murotal aja. Pengantar bayi tidur keluar tuh muzamil. Ya, ngaji-ngaji itu enak dan benar-benar itu menghipnotis, terlelap lah gitu. Alhamdulillah itu sangat Iya. bermanfaat itu. Setel YouTube buat pengantar tidur. Saya baca dari berbagai referensi tentang daycare. Iya. Ternyata anak yang dititipkan di daycare itu ketika dia tumbuh dewasa, dia lebih cerdas. Dia cerdas karena dari kecil dia sudah dilatih untuk sosialisasi sama Iya, orang, betul ya. Mengenal interaksi, karakter, dia mengenal. betul. bicara misalnya Bukan ini, TK ya Kang ya, bukan Iya. TK, tapi diajari bermain. Iya. justru lebih full, justru Lebih waktunya repot, ya. lebih full. Iya. TK pada jam-jam ini Berjam-jam. seharian full. Seharian full. Iya, Seharian kadang full sampai gitu. malam ya. Ada yang nginep teh? Ada. Pernah ada yang Gitu. nginep. Pertimbangannya kalau saya sih kasihan. Kalau kan gini, kalau daycare lain itu kan di kantor gitu ya, khusus sekolah. Kalau saya kan di rumah. Jadi orang tua yakin nggak akan kemana-mana kok. Bundanya ada kok gitu. Jadi bun, aku rapat pulang jam 10. Bun, aku mau keluar kota, bisa nggak nginep gitu. Kebetulan kan di rumah sepi, anak-anak kan nggak ada di rumah tuh. Ada pada besar ya Ya, teh. jadi oh ya udah ayo. Kalau saya sih kasihan lah, nenek kakek jauh, ibu keluar kota nih anak mau dikemanain. Kalau saya pertimbangannya ke situ ya. Nah, mau dikemanain, mukanya disebut daycare rumahan juga kayaknya di kayak rumah nenek lah gitu ya. Daycare homey gitu. Ya, homey daycare. Jadi Homey daycare. nginep ayo, pulang malam ayo, kita Ayo. mau pergi diajak gitu. Masya Jadi Allah. apa ya, mungkin lebih santai lah ya dibanding daycare yang lainnya. Daycare yang lain kan seperti sekolah, jam 6 bubar semua karena memang harus kosong mungkin ya tempatnya. Kalau kita kan santai ya gitu, tungguin aja sampai dijemput. Dijemput ya. Iya. Kadang bu ini belum dijemput, takut lupa. Gitu. Terus ini kalau misalkan dia bisa berkegiatan, kan akan sangat punya kehidupan pribadi, Iya. ingin bermain keluar, itu terganggu teh. Kalau weekday sih kan banyak tutor ya. Hmm. Kalau weekday, kalau weekend memang kita nggak terima penitipan. Oh. Ada kadang-kadang sekali-kali hari Sabtu ya, tapi ada yang tutor, ada yang piket sih. Hmm. Jadi tetap aja aktivitas berjalan seperti biasa. Berapa orang tuh? Tapi harus janji dulu kalau yang weekend di piket. Oh iya. Karena kan libur Jangan tutornya. Iya, dadak nggak bisa. Janji dulu paling lambat H-1. Saya tanya dulu tutor siapa yang mau piket. Itu juga kalau ada kita terima, kalau nggak ada ya nggak bisa. Karena tutor kan Senin sampai Jumat tuh udah jiwa raga kami tuh ya untuk anak cucu yang dititip. Jadi weekend benar-benar mereka manfaatkan untuk keluarga. Terus tutornya berapa orang? Sebelum bulan Juli itu 10. 10 orang. Ya, Jadi, 10. Tapi kemarin banyak yang masuk sekolah nih, SD, SD, TK, iya. keluar. Jadi tinggal 16, tutornya sekarang 16 itu 7 7 orang. Ya. Sama gitu. Itu ada pelatihan khusus nggak? untuk Untuk tutornya. tutor nih. Ya, ada yang kursus babysitter, ada yang Oh, kursus babysitter, dikursuskan. ya, ada yang ikut pelatihan dari Dinas Pendidikan ada. Nah, Hmm. ilmunya bisa di-share ke yang lain. Iya. Selebihnya kita lihat di Google banyak ya, parenting gitu ya. Hmm. Jadi kalau ada ilmu yang bermanfaat buat kita balita, kita sharing di grup gitu. Kita praktekkan nanti. Itulah berbagi lah ya. Iya. Berbagi ilmu. Nanti kita lihat tim ada foto-foto dari kegiatan di daycare, bisa ditampilkan ya. Di Ya. daycare. Ini adalah tim lengkapnya ya. Iya. Iya. Mungkin Tete bisa menjelaskan nih Teh ini. Nanti Iya. ada foto-foto nih Teh bisa. Ya. Ini para tutor ya, ada ibu yang pijat karena kita ada kegiatan pijat relaksasi di minggu kedua. Yang kerudung kuning itu. Ibu pijat sekaligus guru ngaji, kita ada ngaji. Oh, ada ngaji juga. Ada. Untuk usia berapa ngaji Teh? Kalau ngaji kita untuk ibu-ibunya aja. Ibu-ibunya Ya, aja. kalau Oke. untuk anak-anak kebetulan di sebelah kita tuh ada PAUD.
ada iya. ngajinya, ya ada sekolahnya. Jadi bapak penilik itu pernah ke kita bilang jangan buka TK ya, biar nggak rebutan siswa karena sebelahan. Jadi memang dari awalnya saya memang pengen daycare, ya udah daycare aja. Jadi yang usia sekolah atau mau ngaji kita ke sebelah berbagi siswa, Iya. pulang sekolah pulang ngaji balik lagi ke kita. Tapi sebetulnya di daycare pun diajari banyak hal ya Teh ya. Ya. Dia berhitung Iya. ya kan ya. Iya. Belajar berhitung, Iya, menggambar juga ada ya kan ya, menggambar. Mengenal warna, Warna binatang, juga. buah-buahan, Menari, sayuran, menyanyi. menyanyi, Jadi senam, motorik. sebetulnya itu akan meringankan tugas ibu guru Iya. BK. Betul. Pas Iya. masuk dia sudah Iya. bisa, oh Iya. ini udah pinter nih anak nih. Iya, udah mengenal lah ya dasarnya. Iya. Jadi sebetulnya aspek yang dikembangkan pada balita itu sama sih, mau daycare mau PAUD ya, tentang agama, moral, fisik, motorik, emosional, sosial, sosialisasi, kognitif, bahasa, itu aja mencakup itu yang kita kembangkan. Kalau yang belajar jalan kita ajarinnya seperti itu, belajar jalan pakai alat atau tanpa alat. Betul. Untuk pengenalan agama dan moralnya dalam keseharian, belajar sambil bermain ada surat-surat pendek, doa-doa harian, ada bilang terima kasih, tolong, maaf, yang begitu selalu kita share. Itu dasar Moral. sekali ya Teh Iya. ya. Iya. Lalu yang mulai belajar bicara kita stimulasi belajar bicara saat kita pakaiin baju, misalnya selalu minta ke tutor, pakai baju ya, ini baju, ini celana. Jadi sambil diperagakan sambil dikatakan. Nah, itu menambah kosakata anak juga. Jadi anak kan mesin fotokopi, kalau tidak ada Betul. gangguan langsung ikut kan ya. Betul. Nah, pakai baju, mandi, aku mandi biar wangi dan sebagainya lah untuk yang mulai belajar bahasa. Iya. Kalau sosial emosional memang setiap hari juga kan dengan bersosialisasi mereka belajar menahan emosi ya, Iya. manajemen emosional lah kalau anak besar itu ya, dari kecil sudah mulai menahan kesabaran untuk antri gitu ya. Iya. Untuk tidak berebut, menahan kalau marah tidak agresif, kan itu setiap hari mereka belajar. Iya. Fisik motorik ya kita ada senam, ada loncat, ada meronce dan sebagainya. Iya. Sebenarnya itu sudah dikembangkan sih di daycare. Karena saya teringat dulu salah satu guru saya bilang gini, anak itu dari 0 sampai 5 tahun itu udah tabula rasa Iya, atau betul. kertas putih. Iya. Apa yang kita tulis itu Iya. akan Betul. terbentuk sampai dia besar. Iya. Ya, ini kayaknya tugas yang berat buat daycare. Iya, Saya bilang seperti itu. betul. Daycare dari Teteh sama Akang harus mengasuh anak Iya. dari 0 bulan lah Iya. gitu ya sampai usia memang Iya. balita. Itu Harus menginstall ya software yang baik. betul, software yang baik Insya gitu. Allah. Itulah dasarnya yang aspek tadi yang kita kembangkan, tetap itu sih. Iya. Dari si anak secara fisik berkembang dengan maksimal ya, ada tahapan-tahapannya kan. Kalau misalnya setahun harus sudah bisa apa, kita ada panduannya. Kalau 2 tahun harus sudah bisa mengucapkan berapa kata, harus sudah bisa apa. Nah kan semakin kesini tuh anak yang berkebutuhan khusus semakin banyak. Jadi ada beberapa siswa memang yang datang dalam kondisi berkebutuhan khusus. Apa dari bayi atau udah besar juga ada bervariasi. Cuman kita selalu konsultasi ke orang tua. Berhubung saya juga punya anak autis, saya selalu konsultasi, siapkan waktu karena kalau terapi itu di bawah 3 tahun lebih efektif. Oke. Ya mereka beralasan sibuk tapi harus disempatkan. Kalau terapi untuk ABK di bawah 3 tahun lebih efektif, cepat untuk menuju pemulihan lah gitu. 5 tahun juga bagus, tapi bagus di bawah 3 tahun. Jadi kita pantau juga, oh ini harusnya udah bisa mengucapkan satu kalimat nih, tapi kok belum. Ya, itulah saya tugasnya konsultasi ke orang tua. Ini sepertinya pernah dicek ke tumbuh kembang nggak? Biasanya saya awali gitu. Kan takut tersinggung ya. Iya. Kalau misalnya langsung kita ke poinnya, oh anak ibu belum bicara nih kan, khawatir tersinggung. Saya biasanya tanya udah ke klinik tumbuh kembang belum. Sepertinya ada yang harus dikonsultasikan dengan dokter. Oh, Teteh bisa bilang Iya, gitu ya ke iya, orang tua. iya, Ya? Dan orang harus. tua pun paham akhirnya. Harus ya, kalau saya harus menyampaikan, Harus menyampaikan. kan berkejaran dengan waktu. Kalau ABK semakin lama didiamkan kasihan tuh ya, waktunya yang harusnya bisa terapi bisa cepat pulih, kalau kita diamkan kasihan lah. Nah, Saya- ketika Teteh dan akan menemukan anak ABK di situ Iya. di daycare, Iya. apakah ada terapisnya untuk menterapi? Ya, kalau itu sih di luar kewenangan kita ya. Oh, iya. Jadi salah satu caranya saya sampaikan ke orang tua, saya beri saran dulu di mana tempat terapis yang pernah Iya. ya sini karena saya jelaskan dulu di bawah 3 tahun akan lebih cepat progresnya gitu. Alhamdulillah bisa mengerti. Ya kan ya buat apa mereka bekerja kan untuk anak ya. Kalau anaknya ada gangguan harus segera
diatasi. Nah, iya, kadang-kadang kan karena kita kurangnya pemahaman masalah itu, Iya. kita terabaikan teh. Iya. Kan ke orang tua nih Kang ya, anak belum bisa bicara di usia 3 tahun, keke, Iya. nanti ke bisa gitu. Iya. Kan orang tidak bisa begitu ya teh ya? Nggak bisa sekarang Nggak bisa, karena ya? banyak yang berkebutuhan khusus, banyak yang terlambat bicara, speech delay ya. Hmm. Jadi harus segera aja, lebih cepat ditangani lebih baik ya. Hmm. Karena kalau didiamkan, khawatirnya itu berkelanjutan, tambah nggak bisa bicara lah gitu ya, kurang lebih kasarnya itu. Jadi lebih cepat ditangani lebih baik kalau menurut saya sih, pengetahuan saya gitu. Tapi sepertinya di daycare itu yang speech delay, tadi ada video Iya. di awal teh, Iya. itu tampaknya dia lebih bisa berinteraksi dan yang Ya, lain. Karena dia nggak tahu teman yang lain ya, ya teh ya. betul. Itulah makanya harus bersosialisasi, jadi terstimulasi ya. Hmm. Anak-anak kan mesin fotokopi nih. Oh begitu ya, mungkin dalam hatinya Iya. ya. Ada anak bilang mama, setidaknya dia nempel dulu lah. Kalau memang ada hambatannya di artikulasinya gitu, setidaknya someday begitu dia udah bisa, dia udah ada nih memori di sini mama yang pernah dia dengar. Iya. Jadi kesimpulannya kalau daycare itu dia seperti punya kurikulum ya teh ya. Ya, Sama beda halnya kalau kita nitip anak kita tuh ke neneknya. ya betul. Ya. Tapi kalau ke neneknya kan segala diogol Ya, gitu. Apa ya, dulang. Ya dulang ya teh ya gitu. Tapi kalau daycare tidak seperti itu ya Ya, teh ya. ya. Gitu. Kalau ada anak nangis tanpa sebab, bukan karena sakit ya, bukan nggak ada alas nangis ogo gitu. Biasanya kita diamin aja, karena biar berhenti sendiri nanti. Capek Ya merenya. capek, karena saya ngalamin sih dulu, saya cengeng, sangat cengeng. Oh gitu. Sembuhnya didiamin tuh. Diamin. Capek, diamin aja, sembuh sendiri. Diamin gitu. Nah itulah pengalaman sendiri. Nah, udah diamin aja. Karena kan bukan karena sakit yang harus segera ditangani ya, bukan karena lapar atau sakit apa. Karena kita tahu tuh, ini manja udah biarin aja. Itu juga capek. Untuk sahabat pemirsa yang nangis karena caper antepkeun. Cuekin aja. Kegeereun Udah sudah capek. Gitu. Oh, Macem-macem. lihat foto lagi. Oh ini. Nah, Ini ini. penampakan kita di awal berdiri ini. Oh ini, Ya, ini berdiri. masih yang kemarin. Ya, Rumah yang jadi, Teteh yang kemarin. ya, jadi modalnya kita pasang banner aja. Masya Allah. Ya, udah pasang banner, nanti juga banyak yang lewat, banyak yang datang, alhamdulillah. Jadi pertama itu Teteh Soakang tuh pasang banner. Ya, pasang banner. Terus prasarananya Kalau- disiapkan. Iya, disiapkan dulu. Iya, disiapkan Oh. dulu. Ya, loker-loker yang meja-meja gitu Iya, ya. gitu. Disiapkan dulu, beli kursi, Uh. ayunan, perosotan gitu. Itu sebenarnya kemarin akan ke rumah, perosotannya kita lepasin, Kang. Karena memancing celaka. Jadi anak-anak yang baru setahun tuh pengen ikut-ikutan main perosotan, sementara kan satu tahun megang 3 anak. Nggak standby terus melihat anak-anak ya main kalau ayunan kan aman. Oh, Jadi iya. kita amankan dulu itu perosotan itu. Jadi kalau proses itu ada usianya gitu Ya, ya. betul. Ya, kelas tahun tuh belum bisa. Gitu. Ya sebetulnya kalau perosotannya mini bisa sih, karena kita yang buat batita gitu ya, yang 3 tahun, jadi agak-agak khawatir. Cari aman lah ya. Iya. Meskipun jadi latihan motoriknya di tempat lain aja, nggak di perosotan. Kan ada lah banyak pilihan. Iya. Ini awal berdiri nih. Bismillah, Bu, Bismillah. pasang banner. Nih, ini pun akan menginspirasi yang lain. Karena Iya, memang betul. saya bilang peluang untuk membuka daycare itu Besar. sangat besar. Ya, karena susah, pengasuh kan susah. Sekarang kan ya susah, Iya. betul kan? Biaya lebih mahal. Biaya lebih Lebih mahal, mahal, ada ya. pengasuh ya, belum ngasih makan kan, istilahnya gitu ya, memfasilitasi pengasuh kan di rumah, makan, peralatan dan sebagainya. Biaya lebih besar, kualitas pendidikan ya nggak tahu ya, karena mungkin tidak terprogram seperti daycare mungkin. Betul. Ya mungkin ya, kalau kecuali apa ibunya memberikan ini, ajarkan ini dan prakteknya juga ya walau alam lah gitu ya. Jadi menurut saya sih lebih jelas gitu maksudnya, programnya apa, lebih bisa dipertanggungjawabkan. Tapi memang jadi sangat jelas ya Teh. Sangat jelas artinya kalau misalkan ketika ada pengasuh ke rumah, Iya. banyak kasus nih di luar nih, Iya. banyak kasus. Ketika anak itu rewel, Iya. ada yang dipukul, Iya. dicubit, Kurang dikasih sabar, obat, ya, iya. gitu ya. Wah, gitu. Iya. Banyak ya Teh ya. Ya. Dan Selain kalau di susah daycare, juga, selain susah juga, kalaupun ada kan kita nggak tahu ya, anak kita di rumah tuh diajarin apa, sabar enggak pengasuhnya kan. Betul. Kalaupun ada CCTV, ketahuannya setelah terjadi kan. Kalau CCTV bukan mencegah kan, hanya melihat yang sudah terjadi ya. Jadi ya begitulah. Tapi pun Teh, Ya. saya pernah mengalami juga di anak saya itu kan ketika anak masih kecil, saya Iya. kerja, istri saya kerja, Iya. dan ambil pengasuh ke rumah. Ya. Itu ada cara tersendiri untuk membuat anak tenang. Yang buat saya kaget Teh, saya kaget. Memang dia bagian tertentu dia usap-usap. Gitu. Iya. Hari pas saya ketahuan, Iya. wah
kok kenapa begitu? Saya Iya. bilang ini nggak bagus buat pertumbuhan mentalnya. Dia bilang, Pak ini biar anak saya tidur gitu. Tidak terkontrol. Karena Iya. kalau DP bisa terkontrol ya, Oh, iya. terkontrol Iya. semuanya ya. Kan kita, tugas kita. Mengontrol. Awasi. Ada lagi. Jadi jangan takut kalau punya brand makanan pasang aja banner ya. Kalau Iya. yang mau jualan kuliner. Nah, iya. Ya ini artinya speech delay itu yang Oh, ini besar speech itu. delay. Dari bayi dititip di kita waktu pandemi dibawa keluar sama ibunya kan dosen tuh dari rumah berarti mengajar dari rumah. Jadi si anak bukan mau ngasuh kan di rumah itu. Si anak datang lagi ke kita dalam kondisi ya terlambat bicara. Kalau lihat fotonya ini bukan foto tertekan teh. Ini foto Ya, senang tampaknya teh. setelah ini kayaknya. beberapa tahun di kita kembali lagi, jadi dia apa ya niat bicaranya banyak tapi belum jelas gitu, perkataannya itu kurang jelas. Iya, saya senang lihat fotonya tuh mereka ceria, Iya. mereka bisa tertawa, Alhamdulillah. berarti mereka bisa menerima kondisi dan Iya. adaptasi dengan lingkungannya Iya kalau begitu betul. kan. Namanya main dengan sesama usia lah pasti happy lah. Iya. Kita juga kalau main ya Iya. kan happy. Gila pakes. Apalagi anak-anak maunya main terus. Iya. Ini ada, Baby ini spa ada ini. baby spa. Ya, sebelum pandemi kita ada baby spa. Hmm. Untuk bayi baby spa, untuk yang udah besar ada mandi bola di kolam yang lebih besar. Orang tua senang kita. Baby spa ajak. ini Iya. ada setelah berapa lama berdiri di Berapa ya, mungkin 5 tahun. 5 tahun. Ya. Apa sih teh manfaatnya teh baby spa ini? Oh itu untuk merelaksasi, Ah. ya belajar motorik juga sih anak, jadi bergerak bebas tuh kalau di dalam air senang bergerak bebas. Beda lain kalau di darat kan nggak bergerak bebas bisa jadi jatuh ya. Iya. Tapi kalau di air kan dia tetap mengambang, wah happy lah. Anak kecil itu masuk ke air itu pasti bahagia. Iya. Ini airnya hangat ini. Airnya hangat ya, Jadi Teh, ya? bayi nyaman, relaksasi juga kan ada di pijatnya juga. Oh. Sebelum berenang kita pijat dulu, Pijat sebelum dulu. baby spa ya. Pemanasan heula urang teh. Mohon pemanasan dulu, warming up ya baby. Warming up. Bruce gitu juga bruskeun dan bahagia. Dan bahagia. Nggak mau diangkat nggak mau. Dan biasanya kalau di rumah itu Iya. nggak ada yang kayak gini, tidak selengkap Oh, ini. iya, tidak Nggak semua bisa. ada ya mungkin ya. Gitu. Nah, yang anak yang besar ini, ya bahagia lah. Pokoknya anak itu bahagia selain relaksasi ya, dia happy. Jadi kita itu pengen si anak tuh happy, Kang. Iya. Datang ke rumah kita seperti rumah kedua. Kalau anak itu datang ke tempat kita dalam kondisi happy, ceria setelah beberapa bulan di tempat kita dia semakin ceria, fisik juga semakin tumbuh dengan baik, mental juga baik, itu bahagia buat kita. Iya. Suksesnya kita nih para Iya. tutor dan kita ya pengawas kalau melihat anak berkembang dengan lebih baik dari waktu ke waktu selama di kita ya. Iya. Dan sesudahnya juga ya apalagi. Jadi yang asalnya kurus jadi gendut lah mungkin kasarnya gitu ya. Yang asalnya layu jadi ceria gitu. Makannya yang asalnya susah jadi lahap. Tidurnya yang asalnya gelisah jadi nyenyak. Itu prestasi lah kalau buat kita ya. Iya. Jadi kan nggak selalu belajar itu berhitung atau apa, tapi itulah proses si anak belajar bersosialisasi ya, Iya. belajar mengenal semua makanan. Disitulah belajar yang sesungguhnya dan itu tidak mudah, bukan seperti Iya. matematika maaf ya, Iya. mungkin yang dihafal gitu. Bisa kalau ini perlu pembiasaan yang tidak sebentar. Saya tuh ngebayang gini teh, Cigana tanya si anak tuh ketika pulang ke rumahnya, Bunda, aku pengen ke daycare lagi. Ya Si ada Gana mah beberapa gitu ya, anak, teh. ya, ada Ada. liburan juga ya, pengen ke Bunda, liburan juga pengen masuk ya. Karena mungkin dia happy sama teman-temannya, mungkin di rumah tidak kondusif dalam arti nggak ada teman bermain, ibu bapaknya mungkin sibuk kali ya masing-masing, Iya. jadi dia bete mungkin senang di daycare banyak teman Iya main betul. juga. Ini pun masih di Ya mandi sama bola. ya mandi bola. Nah, Belajar ini- dulu. Ini ada anak kecilnya nih, itu usia Iya. berapa teh? Yang ini yang sebelah sini ya, ini setahun lah ya, dua-duanya itu setahun, Ah. laki perempuan itu. Lagi Kalau yang kiri, yang ini 2 tahun, mau 3 tahun ini, yang ini 4 tahun. Ah, Tuh bayi-bayi di belakang tuh belum bisa. belum bisa. Tapi si ibu tutornya itu memang Iya. dikhususkan kalau bayi ya bayi. Iya. Oh, jadi ada spesialisnya gitu ya? Ada Oh, spesialis yang pintar merawat bayi siapa. Nanti kalau ada bayi baru, kan bayi juga nggak langsung 3 misalnya ya. Sampai saat ini bergiliran lah, yang ini besar datang bayi gitu. Jadi ada spesialis yang pintar merawat bayi. Gimana jadi siga gitu ya? Jadi siga ngasuh anu kembar. Iya, Siga betul. Ngabring ke. Ngabring. Selalu di bawah pengawasan sih kegiatan apapun. Nah, ini Kemarin Ramadan. Ramadan masih lengkap Masih ya, Teh, lengkap, ya. masih lengkap. Memang
di bisnis daycare ini sedikit orang yang melirik teh. Karena memang kasihna tuh modalnya besar. Iya, betul. Saya bilang di awal. Iya. Ternyata tidak ya teh ya. Tidak. Yang penting punya tempat yang cukup luas. Hmm. Tempat cukup luas biar ada sarana prasarananya, jadi tempat tidur, ruangan tidur ada, bermain kalau indoor bagusnya outdoor juga ada, ya, ada dapur, ada tempat makan, tempat belajar, biar bisa semua ada gitu. Jadi perlu tempat yang cukup memadai lah. Ini Mas seandainya Ya. ada sahabat Kabisa Ya. yang ingin bertanya masalah daycare Ya. ke Teteh, itu Ya. boleh teh ya. Ayo datanglah. Datanglah nanti, Ngobrol. nanti kita kasih ada di box komentar Ya. ya. Di situ ada lengkap, ada Teh Lia sama Kang Hondi. Silakan bisa datang, bisa ditelepon atau Ya, mungkin ayo. pengen dilatih, mungkin bisa Teh. Ayo, kita memang suka ada dari sekolah babysitter Ya, ya. sekolah Ya, praktek. suka ada yang Oh. praktek ada. Yang calon babysitter gitu ada. Malah dari UPI jurusan ada yang ngambil jurusan PAUD khusus ke daycare, ada beberapa dari perguruan tinggi, dari lembaga kursus kita suka ada. Suka ada yang mau magang ya atau mau data-data lah, ngobrol soal data. Malah pernah dari S2 Widyatama, kalau itu lebih ke manajemen usahanya. Ya, suka ada sih, alhamdulillah ya, biar bermanfaat ilmunya gitu aja ya. Iya, Biar betul. jadi sebaik-baiknya manusia, insya Allah Insya Allah, bermanfaat amin. untuk Tidak khawatir selain- Teh tersaingi sama yang lain? Kalau rezeki sih udah Ada yang ada yang ngatur ya, ngatur ya, gitu. terus dipincukan mual pahili. Yang pernah saya dengar gitu. Iya, iya. Terus Teh. Jadi tenang aja. Bagian secara pribadi nih Kang, saya akan bertanya nih, kita sebagai bapak juga ya, dan kehidupan di rumah yang rame, anak kecil, ada rasa terganggu nggak Kang? Ini pura-pura Teteh nggak tahu nih. Kalau saya pribadi dari kecil suka anak kecil Ya, saya. itu. Malah kalau ada anak yang sama ibu nggak bisa Iya. berhenti nangis, sama Bisa saya berhenti. diam. Aneh semua, Iya. aneh. Sama saya Saya aja gitu. Ya, bisa diam. diam aja pangku sama saya udah. Alhamdulillah. Oh, kok aneh sih sama Yana kok bisa diam? Nah itu. Nggak tahu, saya nggak tahu. Dari mana-mana cuma aja di Papua di sini diam aja langsung biasa ya. Udah misalkan udah anteng, Udah seperti saya bisa mau berangkat ke Jemberung, udah tinggalin, Iya, tanyain main tidur, lagi. lagi main. Tapi nanti lihat saya langsung, wow, ingat saya lagi Ingat pas lagi. pulang. Iya, Gitu. Masya Allah. Alhamdulillah sih saling melengkapi. Saya melengkapi. Iya. Ini memang selain dari kemauan yang kuat, Ya. mimpi yang didekatkan Iya. sama diri kita sendiri dan berujuk ke Allah minta Iya, yang terbaik betul, juga. betul. Ternyata pasangan juga itu Ya. mempengaruhi. Kita sama Akang chemistry sudah terjalin, Iya. sama-sama suka anak-anak, Iya. sehingga bisa terjadi. Ternyata memang kalau disimpulkan ketika anak itu tenang, anak itu senang, Iya. orang tua pun tenang. Nah, Iya. Betul. Jadi begitu juga sebaliknya, sama kalau pengen anaknya anteng, kita harus nyaman dulu ya. Jadi saya selalu menjaga perasaan, diusahakan para tutor itu dalam kondisi sehat dan nyaman. Karena kalau tutornya nyaman, tenang, si anaknya juga ikut tenang. Itulah kurang lebih begitu ya. Akhirnya jadi sama juga, anak tenang, jadi saling berkaitan lah gitu. Tutor tenang, anak happy kita senang, gitulah. Iya. Mungkin pertanyaan terakhir deh. Iya. Kita tes sama Kakang ini terkait masalah biaya. Iya. Biaya itu gimana? Iya. Atau nanti kalau membutuhkan bisa langsung kontak Iya. ke Iya, dia. nggak apa-apa. Kalau biaya sih sama kayak daycare lain, ada pendaftaran, DSP, sama lah. Sama aja Cuman ya, Teh. besarnya kan fluktuasi yang Edukasi. jadi Iya, bisa Sama di sebagian dekat ada yang tepatnya ada yang nyewa. Kalau kita nggak mungkin kalau Iya. tempatnya nyewa pasti Kita jadi pasti tinggi. biaya tinggi lah pasti. Iya. Pasti Iya. lah. Kalau orang buka dekat rumahnya atau kontrak misalkan pasti itu biaya tinggi ke orang tua. Buat ngejar. Pasti lah. Jadi seperti di awal kan waktu saya cerita sejarahnya itu, saya ingin buka daycare dengan biaya terjangkau. Iya. Biaya terjangkau, jadi nggak semua yang nggak harus yang gajinya besar baru anaknya bisa dititipkan. Kasihan lah ya, jadi pengen yang biasa juga, dalam arti tidak terlalu besar gajinya tapi tetap bisa anaknya juga nyaman berada di tempat yang semestinya, manfaatnya terasa. Saya tuh pas tadi kita sebelum mulai podcast ngobrol sama seseorang, dia bilang begini, coba tolong tanyain, Iya. kalau saya punya tempat Iya. di luar, Iya. bisa nggak kerja sama Iya. daycare ayah bundaku Iya. untuk penyediaan tutornya, penyediaan fasilitasnya, Iya.
itu apakah bisa dikerjasamakan? Jadi yang harus dipahami Cabang gitu loh ya, maksudnya. ya bisa, insya Allah itu bisa ya. Tapi yang harus dipahami, yang kendala kan sekarang masalah ibu-ibu yang punya anak tuh pengasuhnya susah ya. Iya. Ya, susah dapat pengasuh. Kalaupun ada pengasuh, bagaimana pola asuhnya seperti kan itulah masih dipertanyakan. Sama daycare juga. Jadi yang agak-agak bukan sulit ya. Itu soal SDM. Iya. Masalah tutor. Kalau sebaiknya misalnya ada di daerah A, ambil tutor daerah A. Iya. Kalau daerah saya juga kebetulan kan dekat, rumahnya pada dekat itu. Kalau misalnya buka cabangnya jauh, ngambil tutor dari sini kan kurang efektif ya. Dari jarak juga terlalu jauh ya. Jadi harusnya mengambil di ibu-ibu setempat yang punya waktu luang. Nah, pengen berkegiatan yang produktif nih, yang menghasilkan, nggak sekedar main. Nah, yang mau diarahkan ujung tombaknya itu. Tapi bisa dilihatnya teh. Bisa, Bisa asal dilihat, mau ya, Oh. nggak bandel. Mami bandel mau biasa. Luar biasa. Tanya ke orang kali. Dan waktu menerima tutor juga saya nggak ijazah yang itu bukan prioritas. Yang penting sayang ke anak-anak, Oke. sabar menghadapi anak-anak seharian dan bukan satu, megangnya Iya, kan 3. iya. Itu nggak mudah kan ya. Iya. Jadi itu yang sekarang ada itu yang terpilih lah, yang luar biasa sabarnya. Iya. Alhamdulillah deh. Podcastnya kita sudah selesai. Mungkin ada beberapa sahabat Kabisa yang ingin banyak bertanya, bisa tinggalkan di komen atau bisa langsung calling ke Teh Lia atau ke Kang Hondi, karena ini adalah menjadi peluang terbesar kita untuk bisa membuka usaha, gitu ya. Karena saat ini dan masa akan datang pertumbuhan orang itu semakin banyak dan banyak anak yang memang orang tua bekerja. Iya, betul. Dan pilihan ketika memberikan ke orang tuanya, ke neneknya, itu apalagi mereka sudah lanjut Iya, usia, betul. Namanya Kamu- juga nenek ya. kalau satu masih memungkinkan, Iya. tapi kalau banyak Iya. karunia Dan secara agama juga nggak boleh. nggak boleh, Iya. itu diminta sama neneknya, jadi hiburan. Terus kalaupun kita pengasuh dari luar ke rumah pun silakan saja, tapi itu akan sulit untuk mengontrol. Beda sama di daycare itu ya. Mungkin seperti itu tuh. Iya, semoga bermanfaat. Ada tambahan dari Teteh sama Akang sebagai kita tutup? Jangan takut lah kalau mau mewujudkan apa cita-cita yang kita inginkan. Jangan takut, jangan menunggu dulu serba ada. Wah, harus gini dulu nih, gitu dulu, nggak usah. Lakukan Lakukan gitu dari ya. sekarang. Bismillah, berdoa, berusaha, disiplin, kerja keras, konsisten. Apapun kondisi usaha kita tetap semangat. Tantangan Itu, pasti ada aja ya, itu tantangan. Oh iya. tidak kalah penting. Betul. Jangan usaha lagi nggak bagus kita ikut memble, jangan. Jangan. Harus tetap semangat pokoknya. Itu yang penting, jangan takut untuk memulai. Oke. Ya. Dari Kang Hondi mungkin Kang, ada ini Kang, tambahan Kang? Udah di Jerman masih. Alhamdulillah deh, kita sudah berakhir. Jangan lupa kepada sahabat kami semuanya, nanti di program produk 8 kita akan banyak menampilkan para pengusaha dan juga tokoh-tokoh yang lainnya yang tentu akan menginspirasi dan motivasi kita semua. Dan jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe di channel Kabisa 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berawal satu cita-cita menumbuhkan Kabisa, kesatrianan perkasa mematangkan Kabisa. Kedelapan arah mata angin menyebar maju ke depan, berani aksi dan berkorban, jiwa muda penuh keyakinan. Kini kita bersatu lagi, menyatukan Kabisa. Kekuatan telah nyata, memadukan Kabisa. Perjuangkan kesejahteraan bersama pegangan tangan, terdepan di dalam tindakan kebangsaan kemanusiaan.